Kita masuk ke materi fungsi, komposisi fungsi, dan fungsi inverse ya. Kata fungsinya ada 3 nih di sini, maka kita perlu refresh dulu. Fungsi itu apa ya? Oke, saya ingatkan lagi, fungsi itu adalah suatu relasi di mana nilai variabel y itu bergantung pada nilai x gitu ya. Dan setiap nilai x hanya memiliki tepat satu nilai y. Contoh, kalau fungsi linier y sama dengan 2x plus 5 ya. Nah, nilai y di sini tentu tergantung pada x-nya berapa. Kalau x-nya 1 gitu ya, masukin y-nya berarti 2 kali 1 tambah 5 ya, berarti y-nya 7. Nilai y ini tergantung pada x-nya berapa. Dan untuk setiap nilai x hanya ada satu nilai y, itu yang dimaksud dengan fungsi. Ini kalau fungsi linier ya. Karena y ini bergantung pada x, maka seringkali y ini ditulis sebagai fx. Fungsi x gitu ya. Fungsi x yaitu y sama dengan 2x plus 5. Itu kalau fungsinya linier. Ada yang kuadrat yang nih y sama dengan x kuadrat min 3x plus 2 misalkan ya. Y-nya berapa? Tergantung x-nya berapa. Kalau misalkan x-nya 0, y-nya 2. Nilai y tergantung pada nilai x. Dan untuk setiap nilai x hanya ada satu nilai y. Maka ini juga fungsi. Maka ini juga biasanya ditulis fx. Fungsi dari x gitu ya. X kuadrat min 3x plus 2. Itu yang dimaksud dengan fungsi. Mudah-mudahan cukup merefresh ya dari yang apa sudah kita pelajari. Sekarang kita melangkah ke komposisi fungsi. Apa sih komposisi fungsi? Komposisi itu adalah suatu operasi yang menggabungkan dua fungsi menjadi fungsi baru. Jadi dua fungsi digabungkan menjadi fungsi baru. Output dari satu fungsi itu menjadi input dari fungsi yang lain. Gitu ya. Kita lihat contohnya. Oh, ini dulu. Penulisannya begini nih. Komposisi fungsi ya. Komposisi fungsi f, komposisi g. Ditulisnya f, bulatan kecil g, kemudian di sini x ya. Ini artinya apa? Ini artinya sama aja dengan f sebagai fungsi dari gx ya. Tadi kan kita sudah belajar ya, y itu disebutnya sebagai fx. Fx itu artinya apa? Ya, fx itu adalah fungsi dari x. Misalkan fx-nya 2x plus 5. Sekarang kalau fgx apa maksudnya? Maksudnya f itu sebagai fungsi dari gx. Maka setiap x di sini diganti dengan gx gitu. Ya. Contohnya gini. Ada fx x plus 1. Ada gx 3x min 2. Tentukan g komposisi f. Kebalikan ini ya. Kalau ini tadi f komposisi g. Kalau ini g komposisi f. Sesuai sama definisi ini, maka g komposisi f artinya g sebagai fungsi dari fx. Berapa? Ya, sebelumnya di sini kita tahu nih gx sama dengan 3x min 2. Berarti kalau diganti menjadi gfx, ini berarti x-nya diganti dengan fx. Maka setiap x yang ada di fungsi ini diganti dengan fx. Maka ini jadi 3fx min 2. Itu ya. Dan ternyata kita tahu fx-nya itu ini x plus 1. Ya, jadi fx-nya itu x plus 1 dikurangi 2. Maka hasilnya 3x plus 3 min 2. 3x plus 1. Ini persamaan baru yang menggabungkan dua buah fungsi ya. Ini g komposisi f gitu ya, g komposisi f gitu ya. Itu yang dimaksud dengan komposisi fungsi. Kita ada contoh soal yang lain, coba kita lihat ya. Nah, fx sama dengan 2x plus 3.
Gx sama dengan X kuadrat min 1. Tentukan F komposisi G. F komposisi G artinya F sebagai fungsi dari Gx gitu ya. Nah dari sini kita tahu Fx itu 2x plus 3. Berarti kalau dari sini ya, berarti kalau Fgx setiap x ini ya diganti dengan Gx. Maka ini jadi 2Gx plus 3 ya. 2 Gx-nya ternyata ini nih, X kuadrat min 1 plus 3. Berarti ini jadi 2X kuadrat min 2 plus 3. Berarti F komposisi G itu sama dengan 2X kuadrat plus 1. Gitu ya. Nah, ada contoh soal satu lagi. Fx sama dengan x per x plus 1, Gx sama dengan 1 per x. Tentukan F komposisi G. Ini artinya F sebagai fungsi dari Gx. Berarti kita lihat Fx di sini ya. Ketika di sininya x, maka di sini x. Tapi ketika ini jadi Gx, ya maka x-nya diganti menjadi Gx. Gx plus 1 dan Gx-nya itu adalah 1 per X. Berarti kita masukin ini 1 per X ya. Ini 1 per X ditambah 1. Bagaimana menyelesaikan persamaan begini? Ya, ini ibaratnya kan pecahan. Berarti harus samakan penyebutnya. Ya, 1 itu disamakan penyebutnya menjadi X per X kan? Ya, itu sama dengan 1. Jadi kalau ini dijumlah, di bawahnya X, ini di atas 1 plus X. Ya, kemudian ini 1 per X dibagi 1 plus X per X. Ini berarti sama aja dengan 1 per X dikali, dibalik bawahnya ya, 1 plus X. Ini sama, bisa dicoret, maka hasilnya 1 per 1 plus X. Gitu ya. Oke, itu komposisi fungsi. Sekarang fungsi inverse. Apa itu fungsi inverse? Fungsi inverse adalah fungsi yang membalik fungsi asalnya. Ya, jadi lambang fungsi inverse itu ini f dikasih min 1 atasnya x. Ini artinya inverse. Inverse artinya kebalikan. Fungsi yang membalik fungsi asalnya. Jadi kalau misalkan ini fx-nya 4x plus min 5 ya, kan kita tahu ya, biar untuk mempermudah perhitungan nih, fx itu kan suka disebut juga y ya. Y sama dengan 4x min 5. Nah ini fx. Kalau inverse berarti kita harus buat jadi x sama dengan gitu. X harus dibuat dalam y. Ya, maka ini kita boleh balik nih, 4x min 5 sama dengan y gitu ya. Maka 4x sama dengan y plus 5. Maka x-nya berapa? Ya, berarti ini dibagi 4x plus 5 per 4. Inilah fungsi inverse yang dimaksud. Ya, x-nya itu di sini disebut dengan f min 1x, artinya fungsi inverse. Ya, y-nya kita ubah lagi jadi x plus 5 per 4 ya. Diberikan fx sama dengan x, ini salah ya, x kuadrat, harusnya ini x kuadrat plus 2x plus 1. Tentukan fungsi inverse-nya ya. Biasa fungsi inverse, jadi kalau kita awalnya punya fungsi x kuadrat plus 2x plus 1, fungsi inverse itu harus dibuat menjadi x sama dengan gitu ya. Nah, gimana nih caranya? Karena ini ada 2 x-nya nih, ada di 2 tempat. Kita buat nih jadi bentuk x plus 1 kuadrat. Sama ya? X plus 1 kuadrat sama ini kan sama. Kita pindahin nih ke ruas kiri. Sama dengan y. Ya, biar x-nya enggak kuadrat, maka kita kasih akar. Ya, akar nih. Gitu. Maka hasilnya ya x plus 1 kuadrat diakarkan jadi x plus 1 sama dengan akar y. Ya, maka x-nya sama dengan akar y dikurangi 1. Nah, gitu. Jadi inverse dari x sama dengan
akar X min 1. Oke. Ada contoh soal yang menggabungkan antara komposisi dengan inverse ya. Contohnya ini fx sama dengan 2x plus 3, gx sama dengan x kuadrat min 1. Jika hx sama dengan f komposisi g, tentukan fungsi inverse dari h. Ya, kita cari dulu ini. Ini artinya f sebagai fungsi dari gx ya. Kita lihat dulu nih, kalau fx itu sama dengan 2x plus 3. Kalau fgx berarti sama dengan 2gx plus 3 ya. Sedangkan gx itu adalah ini x kuadrat min 1. Jadi kita ganti gx-nya dengan x kuadrat min 1 ditambah 3 ya. Jadi 2x kuadrat min 2 plus 3. 2x kuadrat plus 1. Nah, ini yang disebut dengan hx. Ya, hx-nya 2x kuadrat plus 1. Berarti inverse-nya gimana? Ya, ini kan sama aja dengan y 2x kuadrat plus 1. Inverse itu berarti harus dibuat x sama dengan ya. Ya udah, kita ke depan ini berarti 2x kuadrat sama dengan y dikurang 1 ya. X kuadrat sama dengan y min 1 per 2. X-nya sama dengan akar y min 1 per 2 gitu ya. Jadi h min 1x sama dengan akar x min 1 per 2 ya. Oke, itu komposisi fungsi dan fungsi inverse.